Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang luar biasa kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali mengaji bersama dengan tema seorang wanita yang keluhannya didengar hingga langit ketujuh. Siapakah beliau? Beliau adalah Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah adalah seorang sahabat perempuan. Beliau memiliki paras yang cantik dan jelita. Beliau diperistri oleh seorang laki-laki. Nama suami beliau adalah Aus. Suatu ketika suami Khawlah yaitu Aus melihat istrinya sedang melakukan sholat di rumahnya, dan ketika istrinya dalam melaksanakan sholat, karena cantiknya Khawlah tersebut, maka suaminya memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan istrinya, lebih-lebih keindahan tubuh istrinya. Terlebih ketika Khawlah sedang melakukan sujud. Nah, itu otaknya si Aus itu mulai traveling, sehingga Aus sampai menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri sedang selesai sholat, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi istri beliau yang bernama Khawlah tersebut menolaknya. Dan atas penolakan ini si Aus marah-marah, sampai marah besar, sehingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah ini tertalak. Dengan emosi, Aus mengatakan kepada Khawlah, "Bagiku engkau laksana punggung ibuku." Nah, dalam tradisi masyarakat Arab, kala itu menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Dan Syekh Nawawi Banten, beliau memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku Aus tersebut. Disebutkan bahwa Aus ini berhasrat terhadap istrinya. Jadi pada waktu itu berhasrat terhadap perempuan dan menginginkan menggaulinya dengan cara tidak semestinya, meskipun perempuan itu istrinya. Oleh karenanya, Khawlah ini menolak dengan permintaan Aus yang seperti itu. Atas penolakan ini, akhirnya Aus marah besar dan mengatakan seperti itu tadi, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Dan usai mengucapkan kalimat itu, Aus ini menyesali bahwa apa? Beliau ini sebenarnya paham bahwa dengan kalimat seperti itu sama saja dia menceraikan istrinya. Nah, pada saat itu di masa jahiliyah belum ada hukum dihar. Kalimat dihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah pun tidak terima bila dia dicerai oleh suaminya. Maka beliau si Khawlah ini mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Kepada Rasulullah Muhammad SAW, Khawlah menyampaikan, "Aus menikahiku saat aku masih gadis.
Dan pada waktu itu aku disukai oleh banyak lelaki. Kini ketika aku sudah mulai tua, sudah memiliki anak banyak, ia menyamakanku dengan ibunya. Ia menceraikanku. Aku memiliki anak-anak banyak, wahai Nabi. Aku memiliki anak-anak banyak yang masih kecil-kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tetapi kalau mereka aku yang mengurusnya, maka saya takut kalau mereka nantinya akan kelaparan. Nah, dengan aduan seperti itu, Khawlah berharap agar Rasulullah Muhammad SAW tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, Rasul, demi Allah si Aus tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku, wahai Nabi. Dia itu orang yang paling aku cintai. Dia orang yang paling aku sayang. Namun Rasulullah tetap bersikeras untuk menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, engkau haram baginya, kata Rasulullah. Tetapi Khawlah tetap tidak mau terima. Akhirnya terjadilah itu perdebatan di antara keduanya, antara Khawlah dan Rasulullah. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukum talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya, sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dengan kasus Khawlah ini, karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tidak dipenuhi oleh Rasulullah, maka Khawlah ini tidak berputus asa. Perempuan kan memang seperti itu. Kepada Rasul, ia mengatakan, baiklah wahai Nabi, akan saya adukan masalah ini kepada Allah. Maka kemudian Khawlah mengadahkan kepalanya ke arah langit. Dan suara lantang ia berseru, ya Allah, aku mengadu kepadamu, turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu. Ia terus-menerus mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau akhirnya turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya ini adalah masalah dihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Dan bila tidak mampu memerdekakan budak, maka hendaknya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 6
60 orang miskin. Nah, ayat dimaksud yang turun atas permasalahan Khawlah ini adalah ayat 1 sampai 4 surat Al-Mujadalah. Demikianlah Khawlah binti Sa'labah itu perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.